AI jauh lebih berbahaya daripada bom atom. Bener nggak? Nah, makanya di sini kita akan membahas paradoksnya. Jadi hari ini kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa, sekaligus mengkhawatirkan. AI kini dapat melakukan hampir semua pekerjaan manusia. Bukan hanya pekerjaan teknis ya, seperti desain, coding, programming, atau perakitan barang-barang industri di pabrik-pabrik. Tetapi juga pekerjaan analitis, bahkan scientific, pekerjaan kerah putih. Disinilah paradoks besar mulai muncul. Jadi begini, jika manusia tidak lagi dibutuhkan untuk bekerja, maka siapa yang akan punya uang untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh AI? Ini bukan pertanyaan retorika atau retoris ya, ini pertanyaan ekonomi yang sangat nyata. Daya beli, baru ada produksi itu didirikan ya kan. Efisiensi tanpa daya beli adalah kegagalan sistem. Efisiensi, semua karyawan dipecat. Perusahaan akan terus menggunakan AI. Dan itu tidak akan bisa dihentikan. AI lebih murah, tidak tidur, tidak minta gaji, tidak juga minta cuti, tidak cerewet lah pokoknya ya. Tapi jangan lupa satu hal yang penting sekali. Untuk jangka panjang, perusahaan butuh pembeli. Butuh orang-orang yang membeli barang yang diproduksinya. Dan pembeli itu adalah manusia yang sekarang kehilangan pekerjaan karena AI. Ini paradoksnya. Kalau semua orang kehilangan pekerjaan misalnya, mereka kehilangan pendapatan ya kan, artinya mereka nggak punya uang karena nggak ada pekerjaan, ya nggak ada gaji. Kalau pendapatan hilang, otomatis daya beli hilang. Nah di sini kalau daya beli hilang, siapa yang akan membeli produk massal yang dihasilkan oleh AI? Memang produksi cepat, massal ya kan. Maka akan tiba suatu titik ya ketika perusahaan tidak lagi bisa menjual barang-barangnya, makan tuh barang-barang. Bukan karena produknya buruk, produknya tambah bagus ya. Tapi karena tidak ada manusia yang mampu membelinya. Semuanya pada nganggur gara-gara AI. Betul nggak? Jadi inilah yang saya maksud paradoks nyata itu ada di depan mata. Jangan lupakan satu hal. AI itu dibangun dari kontribusi manusia. AI itu harus ada penggunanya, kita ini penggunanya. AI itu tak jatuh dari langit, enggak. Data untuk melatihnya tuh berasal dari kita. Jadi kita tuh punya kontribusi dong menghasilkan AI. Dari tulisan-tulisan publik, belanja online, komentar media sosial, konten sejarah, bahkan suara dari wajah kita ini dikumpulkan datanya oleh AI. Bahkan dana untuk membangun infrastruktur digital itu sendiri awalnya melalui pendidikan ilmuwan, riset dasar, semuanya uang kan berasal dari uang itu kan berasal dari rakyat. Yaitu melalui pajak pendidikan misalnya, subsidi riset, kan dari pajak diambilnya. Artinya AI itu ada karena pajak juga. Dari belanja masyarakat terhadap teknologi. Dan akhirnya bisa membangun startup AI. Artinya masyarakat bukan objek pasif, enggak. Karena masyarakat juga ya ada AI, bukan karena semata-mata ilmuwan. Mereka ikut menyumbang dalam proses penciptaan AI secara langsung maupun tidak langsung. Yang jelas saya juga umpamanya berkontribusi ya terhadap AI. Solusinya itu ada ya. Sistem baru yang menyeimbangkan kembali. Bayangkan jika sistem ini berjalan ya, maksudnya supaya jangan ada pengangguran, supaya tetap ada orang belanja, supaya perusahaan tetap hidup ya. Setiap perusahaan yang menggunakan AI skala besar untuk menggantikan tenaga kerja manusia yang tentunya dengan harapan untung lebih besar, diwajibkan menyisihkan sebagian marginnya untuk dikembalikan ke masyarakat ya kan. AI kan untuk mempermudah pekerjaan, artinya untuk membahagiakan masyarakat ya kan. Bukan sebagai sedekah ya uang itu ya, tetapi bukan juga sebagai bantuan sosial, enggak. Tapi sebagai kompensasi atas ketidakterlibatan manusia dalam proses dunia kerja akibat daripada AI. Dana ini bisa dikelola oleh negara, maksudnya negara yang tarik ya, 25% dari penghasilan perusahaan yang diuntungkan oleh tenaga kerja AI. Bukan untuk memperkaya birokrat, enggak, tapi untuk dikembalikan ya, untuk mengembalikan daya beli masyarakat agar roda ekonomi tetap hidup. Perusahaan tetap untung, ya kan? Kalau mau untung terus ya, kalau orang nggak ada beli ya jadi buntung dong. Dan masyarakat tetap hidup. AI tetap berkembang karena ada terus dana yang berputar.
Semuanya saling menopang karena satu sistem yang gagal menjaga keseimbangan antara produksi terus gitu dan konsumsi adalah sistem yang hancur oleh efisiensinya sendiri. Efisiensi pakai AI. Akhirnya manusia tak kerja. Sementara yang belanja itu kan manusia. Dan akhirnya kehilangan daya beli. Negara harus menjadi penjaga sistem, bukan penonton ya. Ini bukan lagi soal ideologi atau geopolitik ya, bukan soal siapa yang lebih kapitalis atau siapa yang lebih sosialis ya, misalnya Barat Eropa, Uni Emirat Cina. Ini soal keberlangsungan hidup manusia, keberlangsungan hidup masyarakat secara logika, secara logis. Negara adalah satu-satunya entitas yang cukup besar dan cukup kuat untuk menjaga agar perusahaan tidak memakan umat manusia secara perlahan. Kalau negara membiarkan ya habislah. Negara harus mengatur, bukan melarang ya. Bukan melarang AI. Negara harus memfasilitasi AI, tetapi mengambil bagian dari marginnya dan mengembalikannya kepada masyarakat. Betul tak? Nggak apa-apa masyarakat nggak kerja, yang penting ada gaji dari margin keuntungan AI. Dan ketika masyarakat memiliki daya beli lagi kan siapa yang untung? Perusahaan akan bersaing lagi ya kan? Seorang mau beli perusahaan mana barangnya kan bersaing. Bukan untuk menciptakan teknologi yang lebih efisien saja, tapi untuk menciptakan nilai yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia. Kan semuanya kan untuk manusia. Masa AI untuk produksi terus. Tapi nanti kalau nggak ada yang beli ya bangkrut lagi perusahaannya. Oke, sistem tidak harus sempurna, tidak. Tapi harus masuk akal. Pasti ada yang korupsi, ada segala macam ya. Itu nggak usah cerita kita. Tidak akan ada sistem yang sempurna. Tapi paling tidak ini masuk akal ya, logis ya. Akan tapi ada ketimpangan ya. Ada penyalahgunaan, ada perbaikan pula yang harus dilakukan, betul tak? Tapi jika kita harus berjalan tanpa sistem misalnya ya, nah kita akan masuk ke masa depan yang dikuasai oleh AI. AI nggak perlu makan ya, iya. Namun dihuni oleh manusia yang lapar ya, yang kehilangan tujuan, perlahan menghilang dari percakapan ekonomi di dunia ini. Itu kalau AI yang berkuasa. Maksudnya mereka tak terkendali gitu. Makanya pertanyaannya sekarang bukan apakah AI akan menggantikan kita, bukan. Tapi pertanyaannya itu adalah begini, apakah kita akan menciptakan sebuah sistem di mana AI tetap bisa bekerja tanpa membuat manusia tidak hidup?